Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Kita hari ini akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan persoalan menggunakan berpikir komputasional. Nah, saat ini kita akan menggunakan Pick2Block sebagai implementasinya. Kita akan membuat program sederhana terkait conversation yang akan ada 3 pertanyaan, yaitu pertama menanyakan nama, menanyakan umur, dan menanyakan hobi dalam bahasa Inggris. Dan kita akan kemas dalam program yang sederhana, yaitu program input dan juga output menggunakan Pick2Blocks. Nah, pastikan anak-anak sekalian sudah mendownload aplikasinya di Play Store atau App Store ya. Aplikasinya namanya Pick2Blocks, Picktoblocks. Oke, kalau sudah download, kita langsung saja anak-anak sekalian kita buka aplikasinya. Oke, setelah membuka Pick2Blocks, kalian akan mendapatkan menu seperti ini. Kita masuk ke menu My Space ya untuk melihat project-project yang telah kita buat ataupun yang akan kita buat nanti akan masuk di sini. Kita lihat di pojok kanan bawah ada tanda tambah, ikonnya kita klik untuk kita buat project baru. Nah, kemudian di sini untuk defaultnya akan ada 3 tombol di atas ya, 3 icon. Yang pertama backdrop, yang kedua sprite, dan yang ketiga ini adalah sprite yang default ya, yaitu Toby. Ini kita bisa hapus atau kita ganti nanti. Nah, di pojok kiri terdapat kategori-kategori daripada perintah atau blocks yang akan bisa kita gunakan untuk sprite yang kita pilih. Nah, ini contohnya ada juga kita bisa tambahkan extension AI ataupun machine learning yang nanti kita akan pelajari di next pertemuan. Nah, ini kita hapus dulu Toby-nya dengan cara kita klik Toby-nya sampai muncul menu atau option pensil, duplicate, dan hapus. Kita klik hapus. Nah, sekarang kita tambahkan backdrop dengan cara klik backdrop, kita pencet tanda pensil, dan kemudian akan masuk ke halaman berikut. Kita klik pojok kiri bawah ada tanda tambah dan kita pilih backdrop yang kita inginkan. Nah, di project ini saya akan pilih gambar gurun pasir yang sebelumnya saya hapus dulu dan saya back. Sekarang saya pilih sprite. Saya pilih sprite yang cocok untuk project saya kali ini dan juga cocok untuk backdrop. Nah, ini kalau misalkan sekiranya kurang cocok bisa kita hapus seperti tadi ya, kita ganti dengan yang lain sampai kita menemukan yang kita sukai ya atau yang cocok. Nah, ini misalkan kita pilih dinosaur ya. Kemudian setelah kita pilih, kita tempatkan di pojok kiri seperti ini. Dinosaurnya kita tarik saja. Nah, kalau anak-anak sekalian ingat tadi kita mau membuat project conversation atau percakapan ya dengan 3 pertanyaan, nama, usia, dan juga hobi. Nah, di sini kita masuk ke kategori variabel untuk membuat variabel nama, kemudian hobi, dan juga umur. Nah, pertama kita buat dulu nama. Kita tuliskan ya dalam bahasa Inggris ya, name. Nah, untuk name tipe datanya kita string ya, karena nanti akan diisi dalam bentuk teks. Yang kedua, kita buat lagi make a new variable, age ya. Kita isi yang tipe datanya number. Nah, kita bikin make a variable lagi, kita bikin satu lagi hobi. Nah, tipe datanya string ya, karena nanti diisi teks. Oke, kita klik OK. Kita sekarang sudah punya 3 variabel dan kita bisa cek, kita klik full screen dan variabel yang kita buat sudah muncul ya di tampilan stage kita. Ada name, age, dan juga hobi. Nah, kemudian setelah kita sudah cek, kita bisa close full screen-nya. Kita buka sekarang, kita masukkan perintahnya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, di sebelah kiri ini adalah kategori daripada perintah-perintah. Motion untuk gerakan, looks untuk tampilan, sound untuk suara. Kemudian di sini ada events. Events itu pemicu atau kejadian apa sih yang membuat perintah itu akan dilaksanakan oleh sprite. Nah, kita akan pilih ketika bendera hijau diklik ya, nanti sprite atau dinosaurus kita akan menanyakan what's your name. Ya, di sensing kita masuk ke ask what's your name and wait. Nah, sampai di sini nanti kita coba ya. Kita pencet bendera hijau, apa yang akan dilakukan oleh dinosaurus? Nah, dia akan menanyakan what's your name. Kita isi misalkan di sini variabelnya dengan Aang tadi ya. Nah, sudah terisi ya, sudah masuk sebenarnya di dalam answer, tapi belum masuk ke dalam variabel nama. Nah, sekarang kita set variabel nama.
set name to, nah di sini masih 0 ya, kita isi dengan jawaban ya. Tadi jawabannya ada di sensing ya. Kita buka lagi kategori sensing, kita tarik answer di situ, kita pasang. Nah, kemudian setelah dipasang akan muncul sekarang, kita isi dulu ya di sini, kita pencet bendera hijau, dia menanyakan what's your name, kita isi Ari, dan ada muncul Ari di pojok kiri sini ya, sudah masuk ke dalam variable name. Nah, sekarang kita mau setelah masuk ke dalam variable name, kita mau dinosaurnya menyapa hello gitu ya. Tapi hello-nya bukan sembarang hello, tapi hello dan juga menyebutkan nama yang telah diinput. Nah, ini kan cuma hello aja nih. Bagaimana cara menggabungkan hello, koma, nah kemudian variabel namanya kita ambil ya dari yang tadi sudah diinput oleh user. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, di sini ada kategori operator ya. Ada join. Nah, join di sini bisa memungkinkan kita untuk menggabungkan dua tipe field ya. Nah, di sini kita masukkan hello. Nah, kemudian yang keduanya kita ganti deh dengan variabel name yang tadi sudah kita buat ya, yang pastinya sudah terisi ya oleh set tadi sebelumnya. Nah, joinnya kita masukkan ke dalam say hello tadi, otomatis terganti, dan di sini waktunya kita bikin 3 detik ya biar agak sedikit lama. Kita coba lagi di full screen dan kita coba masukkan, kita start dulu ya dengan green flag. Nah, apa yang akan terjadi? Kita coba what's your name, kita isi namanya, misalkan di sini kita ganti ya. Tadi Ari ya, kita ganti sekarang Rena. Dan hello Rena. Nah, dia sudah menyebut dan sudah masuk juga ke dalam inputan variable name. Nah, bagaimana ketika kita mulai dari awal, variable name itu jadi di setting seperti reset ya, 0 lagi. Jadi tidak menyimpan data sebelumnya, kita set name to 0 dan kita masukkan di setelah when green flag click. Jadi ketika kita pencet bendera hijau, harapannya namanya akan 0 dulu. Ya, tadi kan sekarang Rena nih, kita pencet sekarang nih bendera hijau, dia harusnya akan seperti ke reset gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, ke reset ya. Nah, kemudian baru menanyakan nama gitu. Jadi stepnya seperti itu ya, ke reset dulu baru menanyakan nama. Oke, kita isi namanya misalkan di sini Tina. Nah, baru masuk ke sana. Kita pencet lagi coba bendera hijau. Nah, kita dia 0 lagi ya, reset lagi ya. Oke. Harapannya ketika setiap memulai name, age, dan hobi, dia akan kembali ke state awal yaitu 0 atau kondisi awal ya. Oke, sudah selesai nih menanyakan nama. Nah, sekarang kita mau menanyakan yang kedua. Tadi menanyakan apa? Menanyakan umur. Kita kembali lagi dengan pola yang sama. Kita masuk ke dalam sensing, kita tarik yang ask what's your name-nya kita ganti menjadi how old are you. Nah, kemudian setelah diisi how old are you, polanya masih sama. Kita set variabel apa? Ayo, kita coba ya. Kita buat dulu nih pertanyaannya. Nah, sekarang apa? Tadi sudah ask ya. Coba tebak, yang tadi kan set name to answer. Sekarang setelah ask how old are you, apa yang kita set ya? Ya, betul sekali anak-anak sekalian. Yang kita set adalah variable menjadi age ya. Set age to, nah titik-titiknya apa nih? Angka 0 kita ganti dengan apa? Ya, kita ganti dengan answer. Masih sama seperti yang tadi ya. Kita tarik dan kita masukkan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita masukkan lagi dengan pola yang sama. Say hello for 2 seconds, kita ganti dengan join yang di dalamnya ya. Kita joinkan age-nya dengan ada pernyataan. Your age is bla 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 gitu ya. Jadi seperti percakapan ya. Jadi dikasih tahu misalkan umur aku 13. Oh, umurnya 13 gitu ya. Your age is, nah di sini banananya kita ganti jadi age.
Sama dengan pola yang tadi ya. Oke. Kita masukkan joinnya ke dalam say hello. Oke, selesai menanyakan nama. Jangan lupa kita set age to 0 ya, to 0 ya, biar seperti reset ya setelah diisi. Nah, sudah seperti ini, diapakan lagi? Sudah seperti ini, kita coba, kita trial. Jadi setiap kita selesai, kita trial gitu ya, biar tahu ada error atau tidak. Kita isi what's your name, kita isi dengan, di sini kita coba isi dengan Carissa. Oke, hello Carissa. Kemudian dia akan nanya how old are you? Kita isi misalkan 13 ya, 13. Your age is 13. Ya, kalau terlalu cepat bisa diganti ya. Tadi waktunya yang 2 seconds ya, misalkan diganti jadi 5 gitu ya. Sekarang tinggal hobi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama dengan yang tadi, tapi sekarang ibu akan menunjukkan cara yang cepat. Tidak satu-satu tarik dari yang sebelah kiri karena kita polanya sama ya. Kita tarik dulu, kita pisahin nih. Kita duplicate, jadi diklik yang lama, setelah dipisahin kita klik yang lama, klik duplicate, otomatis dia akan membuat duplikasi daripada yang tadi kita tarik ya. Tinggal kita ganti saja isinya. How old are you? Kita ganti dengan what's your hobby. Oke, kemudian set age-nya kita ganti jadi set hobby. Nah, answer-nya tetap ya. Nah, tinggal say-nya kita ganti menjadi cool. Your hobby is gitu ya. Jadi ada responnya. Nah, jangan lupa variabel age-nya kita ganti menjadi variabel hobby ya. Ini kita change ya. Kita ubah. Karena bukan lagi mau merespon umur, tapi merespon hobi. Kita tarik deh variabel hobi. Oke, kita tempel. Jangan lupa, jangan sampai tidak menempel ya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita buat set hobby to 0 di awal-awal ya, sebagai bentuk seperti mereset ke kondisi awal. Oke, name, age, dan hobi sudah ada. Ini kita coba pisahin ya, biar tidak terlalu panjang. Nah, kita pisahkan seperti ini. Nah, oke. Jadi yang sebelah kiri ini untuk reset, yang sebelah kanan ini untuk menanyakan dan juga menjawab atau conversation-nya ya. Oke, kita coba trial. Nah, kita pencet bendera hijau, dia 0 semua ya langsung ya, name, age, dan hobi. What's your name? Nah, ini pertama terreset. Nah, yang kedua tadi kita isi ini Rhino. Hello Rhino. How old are you? Nah, ketiga nanya nama. Your age is 15. What's your hobby? Hobinya misalkan playing football. Cool, your hobby is playing football. Nah, jadi sudah terisi ya, semua selesai. Sebenarnya sampai situ aja udah selesai, tapi saya mau coba merapikan programnya biar terlihat clean dan juga menjadi konsep daripada abstraksi pada berpikir komputasional. Nah, di sini kalian lihat ya, sudah saya bagi reset sama setiap pola daripada pertanyaannya. Ada ask, set, kemudian say.
Nah, kita mau coba pecah nih menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita buat blok sendiri ya. Di paling bawah ini ada my blocks. Kita buat blok sendiri namanya reset ya. Jadi kita masukkan nanti semua yang reset tadi ke dalam blok ini ya. Jadi define reset. Kita tarik semua yang tadi di bagian when green flag ya. Nah, jadi define reset, set name, age sama hobi di dalam blok reset. Nah, kemudian kita pisah-pisahin dulu nih. Kita buat dulu yang asking name, asking age sama asking hobby. Kita pecah-pecah nanti. Ini kan tadi ada 3 bagian ya. Sebenarnya kita pecah ya nih bagian-bagiannya. Kita masukkan deh yang asking name di sebelah sini. Kita buat blok yang asking age. Oke, kita masukkan blok yang tadi menanyakan umur. Kemudian kita buat lagi blok baru untuk menanyakan hobi, asking hobby. Oke. Kemudian kita klik OK. Kita masukkan define tadi ya, define hobby. Kita tarik yang hobinya. Oke, kalau sudah seperti ini, di blok sebelah kiri sudah jadi lebih ringkas ya. Asking age, hobi, name, sama reset. Nah, di sini kita hapus saja. Jadi cuma satu ya perintah when green flag kliknya. Nah, kemudian kita urutkan deh. Pertama setelah green flag klik kita mau reset, kemudian menanyakan nama, menanyakan umur, dan menanyakan hobi. Jadi nanti yang user lihat lebih dapat dipahami nih kalau misalkan suatu saat kalian membuka program ini. Nah, kita klik yang lama nih di dalam workspace-nya, kita clean up biar jadi rapi seperti ini, otomatis dirapikan ya. Nah, ini jadi yang penting-pentingnya langkahnya adalah pertama reset asking name sama asking age dan juga asking hobby. Nah, sebenarnya prosesnya ada di bagian bawah. Seperti itu. Nah, setelah itu kita cobain lagi ya. Semoga tidak ada error. Nah, pertama ini semua sudah terreset ya, nama, umur, dan juga hobi. Jadi berarti fungsi resetnya sudah jalan. Kemudian yang kedua, menanyakan nama, ya asking name-nya sudah jalan. Oke, sudah berhasil terpanggil ya function asking name-nya. Kemudian kita isi namanya, misalkan Nana. Halo Nana, terusnya nanya umur sekarang. Nah, betul ya, fungsi menanyakan umurnya juga sudah berjalan. How old are you? Kita isi misalkan di sini 16. Hi, you're 16. What's your hobby? Kita isi misalkan ini udah benar ya, function menanyakan hobinya juga sudah terpanggil. What's your hobby? Kita isi misalkan di sini hobinya Nana cooking, masak. Cool, your hobby is cooking. Oke, sudah selesai dan tiga-tiganya sudah masuk ya variabelnya, dan juga datanya sudah masuk juga. Nah, kita sudah implementasikan ya berpikir komputasional atau computational thinking ke dalam program sederhana conversation yang menanyakan tadi 3 pertanyaan, nama, umur, dan juga hobi. Luar biasa ya, dari program sederhana ini kita bisa belajar bagaimana cara computational thinking atau cara berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi, ada algoritma, ada pengenalan pola, dan juga abstraksi.
Nah, jangan lupa kalau sudah selesai kita simpan ya projectnya. Kita save dengan cara klik tombol save yang ada di atas ini, di bagian atas tuh yang ada kedip-kedip ya. Kita klik dan kita namakan conversation underscore nama lengkap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.